Wow guys, aku sekarang lagi ada di masjid Nurul Iman yang Blok M. Sholat maghrib, lagi sholat maghrib. Dan ini adalah selasar dari Masjid Nurul Iman di Blok M. Selasar ini membagi dua ruangan, yaitu ruang sholat dan ruang toilet dan wudhu. Dan ini adalah ruangan untuk sholatnya cukup luas. Dan terlihat dari interior masjid ini masih mengikuti era arsitektur Islami awal, seperti era Kekaisaran Bizantium yang menggunakan dom dan mozaik, atau era Kekaisaran Persia yang menggunakan desain lengkungan-lengkungan yang digunakan sebagai penyangga struktur atapnya. Ya, dari interior ini terlihat masjid ini masih mengikuti era arsitektur Islami yang awal gitu teman-teman. Dan sekarang ini aku sedang menuju GBK untuk mengambil perlengkapanku lagi, karena dari sini aku mau menuju ke stasiun untuk persiapan pulang ke rumah. Nah, ini jadi di GBK ini kayak 24 itu masih penuh dengan kehidupan ya teman-teman. Di sini masih ada teman-teman yang bermain baseball. Dan ini aku sudah ada di area platform dari stasiun Pasar Senen. Aku menggunakan kereta api Progo dari Pasar Senen, nanti turun di stasiun Prupuk. Ini aku berangkat sekitar yaitu jam 11.20 dan sampai di stasiun Prupuk sekitar jam 3 pagian. Dan ini aku sedang menuju gerbong ekonomi 6, gerbong yang aku pesen gitu. Dan di stasiun Pasar Senen ini untuk jam sekarang beberapa standnya udah pada tutup ya teman-teman. Hanya ada beberapa saja yang bisa kita datangi gitu. Ya, oh iya, ini aku melewati gerbong restorasi dari kereta api Progo. Ini kelihatan dari luar itu keren banget guys. Dan di dalamnya juga keren sih. Apalagi pas waktu itu gerbong restorasi itu sedang di dekorasi-dekorasi gitu. Jadi kelihatan lebih bagus lagi gitu. Nah, ini aku sedang melewati gerbong ekonomi 5, yang mana itu berarti gerbong ekonomi 6 sudah ada di depan mata. Dan ini adalah area tunggu dari stasiun Pasar Senen yang di area platformnya. Ya, dan ini aku sudah ada di gerbong restorasi yang tadi aku bicarakan teman-teman. Dan ini dekorasinya, ini bener-bener sungguh bagus sih. Dan sebenarnya kalau tidak ada dekorasi pun, dengan adanya kursi dan meja yang ada di gerbong ini dan desain dari si atap kereta api Progo ini udah bagus sih. Udah kayak clean dan termaintenance dengan baik gitu. Dan for your information, untuk area toiletnya juga cukup bagus guys. Bersih gitu. Desainnya juga baru gitu. Dan untuk tambahan lagi, karena kereta api Progo ini melayani rute dari Pasar Senen ke Lempuyangan, ini kereta api ini menempuh jarak sekitar 512 km dengan waktu tempuh
7 jam 28 menit jika tidak ada terkendala gitu ya teman-teman. Dan kereta api ini juga sudah menerapkan tempat duduk dengan sistem 2-2 ya teman-teman. Makanya untuk kelas ekonomi dari KA Progo ini pun seperti jadi kelihatan kereta api eksekutif gitu. Udah bersih, kereta apinya termaintenance dengan baik juga. Kemudian tempat duduknya juga sudah cukup nyaman lah ya. Bisa untuk rebahan juga untuk si kaki kita gitu. Dan cukup bagus lah. Dan recommended untuk dipilih jika kita mau menuju ke Yogyakarta dari Jakarta gitu. Oke. Dan ini aku sedang makan dulu ya guys, karena sudah terlalu lapar. Jadi makan dulu sebelum tidur. Tapi kayaknya aku gak bakalan tidur sih guys, karena waktu perjalanannya juga cukup pendek. Dan ini sudah malam, waktunya tidur. Aku takutnya kebelabasan gitu dari stasiun tempatku turun nantinya gitu. Jadi mungkin nanti abis makan pun bakalan baca-baca buku atau scrolling handphone mungkin. Jadi biar tetap stay gitu. Dan ini untungnya juga kopiku masih cukup banyak ya. Jadi mungkin bisa menemani waktu perjalanan ini gitu. And for your information, kereta api Progo ini ternyata nama Progo ini berasal dari nama salah satu sungai yang membelah Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Sleman di DI Yogyakarta, yaitu Kali Progo. Dan ternyata nama Progo ini baru dilabelkan untuk kereta api ini itu pada tanggal 4 Juni tahun 2002 karena ada beberapa alasan gitu. Dan untuk alasan-alasannya kalian bisa temukan sendiri di beberapa platform di internet. Sudah dijelaskan mengenai sejarah dari pergantian nama untuk kereta api ini gitu. Dan pokoknya apapun alasan dari pergantian nama kereta api ini, sebelum kita berangkat dari menggunakan jenis transportasi apapun itu, kereta ataupun pesawat ataupun bus ataupun yang lainnya, kita harus diusahakan untuk berdoa terlebih dahulu guys. Berserah diri kepada yang kuasa, asik. Intinya jangan lupa berdoa sebelum kita pergi gitu, supaya kita diberikan keselamatan. Oh ya, dan tambahan lagi, untuk fasilitas dari kereta api Progo ini ada port USB tipe A dan tipe C. Kemudian dari tempat duduknya sendiri itu ada sandaran tangannya teman-teman. Jadi kita bisa menempatkan tangan kita untuk beristirahat di kursi tersebut gitu. Dan kursinya pun kayak lebih empuk gitu sih, lebih tebel gitu, lebih kerasa, nggak bikin capek gitu. Terus kemudian harga tiket dari kereta api Progo ini sekitaran 270.000 sampai 350.000 gitulah. Mungkin sedikit pembahasan dari kereta api Progo ini akan menjadi penutup di vlog kita kali ini teman-teman. Jadi jangan lupa tetap stay di channel aku dan subscribe juga. Kemudian jangan lupa like, comment, dan share juga.
dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye bye.